Nah, teleterapi hari ini teman-teman, ada sebuah organisasi internasional ya yang ini berdiri secara khusus memang untuk teleterapi gitu ya, yang namanya adalah ISMHO atau International Society for Mental Health Online. Ya, di mana saya sendiri bernaung di ISMHO ini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek di websitenya, bisa cek juga di bagian anggota ya, di mana dari Indonesia saya satu-satunya anggota di situ. Ya. Saya sendiri mengikuti ISMHO ini karena untuk mengetahui lebih lanjut teman-teman, ya lebih tepatnya untuk update informasi gitu ya secara berkala, karena mereka juga benar-benar aktif ya melakukan kajian-kajian, kemudian juga mengikuti kebijakan-kebijakan baru di luar negeri gitu ya, di negara-negara tetangga seperti itu ya, ada undang-undang baru mungkin tentang uh, uh, terapi online dan lain sebagainya. Ini didirikan tahun 97 untuk mempromosikan pemahaman, penggunaan, dan pengembangan komunikasi online, informasi, dan teknologi untuk komunitas kesehatan mental internasional. Nah, ISMHO ini teman-teman tidak memiliki wewenang untuk memberikan lisensi teleterapi. Ya. Jadi bukan itu fungsinya. Tapi ISMHO ini telah menjalankan banyak publikasi, program pendidikan, hingga penyusunan kode etik bagi tenaga kesehatan mental yang mempraktikkan teleterapi. Ini fungsi dari ISMHO. Jadi bukan kemudian nanti teman-teman saya ingin ambil lisensi sebagai teleterapis, gitu. Tidak ada. Ya, untuk sementara waktu tidak ada seperti itu. Tapi mungkin nanti kami tahun 2023 ya ketika masuk ke BNSP akan mengusulkan sendiri nanti ya skema teleterapi nanti. Kemudian, nah ini dari kolega saya Hana Zevin, dia menerbitkan sebuah buku berjudul The Distant Cure. Ini baru tahun kemarin teman-teman ya. Subjudulnya adalah A History of Teletherapy, diterbitkan oleh MIT Press ya. Nah, ini Zevin dia melakukan penyelidikan teman-teman ya mengenai asal usul dari teleterapi. Saya kira juga buku yang dia tulis ini memiliki momentum yang bagus saat itu ya, mengingat itu masa pandemi ya. Zevin memberikan dasar-dasar pemikiran dan praktik teleterapi yang memang sejalan namun berbeda dalam beberapa hal dengan psikoterapi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa teleterapi ini mau kita perlakukan sebagai apa? Kalau kita terapkan hanya sebagai alternatif selama pandemi misalnya, artinya akan ada beberapa kerugian yang kita tanggung. Kalau kita mau menggunakan teleterapi sebagai prosedur terapi yang sah gitu ya di Indonesia, ini ada keuntungan-keuntungan teman-teman. Banyak tenaga kesehatan mental di Indonesia beralih ke sesi jarak jauh ketika pandemi COVID-19. Beberapa lainnya menghentikan secara total, ya praktiknya secara total dihentikan karena keterbatasan pengetahuan mengenai teleterapi. Nah, tapi sekali lagi, apakah teleterapi hanya berguna untuk solusi atau alternatif tadi ya selama pandemi saja, atau ada keuntungan yang lain? Ya, termasuk misalnya saya tahun 2015 gitu, itu masih masih beberapa tahun sebelum pandemi gitu kan. Apa dasar saya melakukan teleterapi saat itu? Kenapa kok saya berpikir untuk melakukan teleterapi? Pemikiran saya sederhana teman-teman. Indonesia adalah negara kepulauan. Ya, banyak wilayah Indonesia yang memiliki sangat sedikit tenaga kesehatan mental yang terampil, ya, khususnya di wilayah Indonesia Timur misalnya, atau jangankan Indonesia Timur, di wilayah-wilayah yang dia mungkin dekat dengan ibu kota gitu ya, tapi mungkin berada di daerah yang pelosok, itu saja tenaga kesehatan mentalnya juga sangat terbatas. Ya. Sayangnya teman-teman, tenaga kesehatan mental kita ini membatasi praktiknya dalam lingkungan sekitar saja. Bahkan teman-teman, saya tidak tahu kalau di Indonesia ya, tapi kalau di Amerika ya, dan sepertinya juga di Inggris, saya agak lupa ini di Inggris atau di Amerika dulu ya, risetnya itu, surveinya ya.
rata-rata pasien yang mengambil terapi, mengambil layanan psikoterapi pribadi gitu ya, itu tidak lebih dari 40 kilometer ya akses rumahnya ke kantor itu, ke kantor terapisnya atau ke tempat ke pusat kesehatan mentalnya itu. Tidak lebih dari 40 kilometer. Artinya teman-teman, kalau saya di Sidoarjo sini ya, kemudian saya mempraktikkan psikoterapi tatap muka saja, artinya paling jauh pasien saya itu hanya di kawasan Surabaya dan Gresik. Ya. Jadi kemungkinan hanya 3 wilayah yang bisa saya akses gitu ya, pasar terapinya itu hanya Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Ya, bagaimana kemudian dengan masih kawasan Jawa Timur lainnya, misalnya Mojokerto, Jombang gitu ya, eh, mungkin juga Kediri, Tulungagung gitu ya, yang kalau jaraknya dengan Sidoarjo itu sudah lebih itu dari 40 kilometer ya, 100 kilometer lebih bahkan. Artinya teman-teman, ketika kita membatasi diri kita bahwa terapi itu harus tatap muka, ya, kita juga membatasi akses pasien yang bisa mengambil terapi kita atau layanan kita. Ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, teleterapi memiliki keuntungan besar untuk kita praktikkan di Indonesia. Dengan teleterapi, kita bisa melampaui batasan ruang yang ada, membawa layanan kita sedekat mungkin dengan masyarakat pengguna jasa. Jadi kita tidak apa membangun benteng kita sendiri gitu ya, benteng yang justru sebenarnya merugikan diri kita dan mengasingkan diri kita dari pasar yang lebih luas. Ya, hari ini pasien saya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Timur juga, tapi jauh dari daerah saya, gitu ya. Ada yang juga dari Kalimantan masih ada, ya. Ada yang dari Nusa Tenggara juga, dari Sulawesi juga. Jadi eh, ada banyak keuntungan yang akhirnya bisa kita peroleh, ya. Termasuk juga jelas keuntungan finansial, termasuk juga keuntungan yang sifatnya idealis, ya. Saya kira juga cukup politis ya untuk kesehatan mental itu sendiri, lebih bisa menjangkau daerah-daerah yang mungkin sulit untuk mengakses kesehatan mental. Ini keuntungan kita teman-teman ya. Jadi jika teman-teman masih bersikukuh untuk mempertahankan terapi itu harus tetap muka ya, maka kalau menggunakan riset di luar negeri, teman-teman ini di luar negeri ya, artinya pasien teman-teman tidak akan lebih dari 40 kilometer. Ya. Teman-teman bisa tanyakan sendiri dong, ya, tanya pada diri sendiri, apakah prospek pasar saya, ya, ini orang yang jarak rumahnya 40 kilometer itu mau dengan kondisi yang katakanlah mengalami gangguan kesehatan mental itu, mereka mau datang ke tempat praktik saya. Teman-teman bisa merefleksikan hal ini. Atau teman-teman bisa mulai beralih menggunakan teleterapi yang tentu saja ya kalau teman-teman mulai dengan mode buta gitu ya, dalam artian eh, tidak tahu teleterapi itu seperti apa ya, pokoknya psikoterapi yang biasanya saya lakukan ini sekarang saya praktikkan eh, online gitu ya, nah itu akan penuh dengan keterbatasan ya, sehingga perlu dipelajari terlebih dahulu.